Baik saudara sekalian, senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara melalui radio ini dan dimanapun Anda bisa bersama-sama dengan kami. Saudara sekalian, ada hal yang ajaib yang Tuhan itu nyatakan dalam beberapa minggu terakhir ini. Bahwa Tuhan berkata yang bisa mengalahkan kejahatan adalah yang namanya kebaikan. Alkitab mengatakan bahwa love never fails, kasih tidak pernah gagal. Dan pada waktu itu Tuhan bicara bahwa kita harus membawa akan yang namanya badai kebaikan atau badai kasih di tengah-tengah kita dengan cara lakukan sesuatu yang konkret untuk menyentuh hidup orang di sekitar kita. Saya mendorong semua kita pendengar dimanapun Anda berada untuk ambil bagian dan bergerak bersama-sama. Sebelum kita membahas akan value, nilai-nilai yang akan kita bagikan kepada orang-orang sekitar. Dan kalau kita mengerjakannya bersama-sama dan mendorong sebanyak mungkin orang dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, agama yang berbeda, tidak masalah karena ini punya nilai universal yang ajaib sekali. Maka saya percaya di kota kita masing-masing akan ada atau muncul yang namanya badai kebaikan atau badai kasih. Nah, sebagai dasar buat kita orang-orang yang percaya, saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan yang ajaib sekali. Dalam Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21, saya akan bacakan buat saudara. Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan dikatakan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau kita hanya menjauhi yang jahat, tapi tidak berbuat apa-apa, tidak utuh. Karena perintahnya mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kemudian dikatakan, jauhilah yang jahat. Nah, kalau kita hanya menjauhi yang jahat dan tidak melakukan apapun, kita mengatakan saya netral. Kenetralan itu artinya saudara membiarkan bahwa hidup sekitar kita itu vakum, kosong, dan tidak terisi. Tapi Alkitab mengatakan, jauhilah yang jahat dan ditambah lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara sekalian, kelihatannya ini sederhana, tapi menurut saya kita ini masih jauh daripada apa yang seharusnya. Karena firman berkata saling mengasihi sebagai saudara ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Saya orang yang sudah sekian puluh tahun memberikan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya melayani mungkin puluhan, belasan ribu gereja dan kelompok selama sekian puluh tahun terakhir di berbagai negara dan di berbagai pelosok di tanah air. Saya menjumpai bahwa yang namanya mengasihi saudara masih merupakan sebuah PR yang berat sekali. Kita melihat dengan sedih setiap kali antar saudara seiman sendiri sudah kehilangan akan kasih, bahkan sebagian sepertinya memburu saudaranya begitu rupa, seperti Saul memburu akan Daud. Dan ini merupakan PR, tapi kita harus memulainya. Walaupun seringkali kita tidak ingin mengasihi saudara kita, karena kita anggap terlalu banyak dosa dan kesalahannya, tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa kasihilah orang yang layak engkau kasihi. Karena sebenarnya kita ini juga tidak ada yang layak menerima kasih Tuhan. Namun demikian bukankah Tuhan itu mengasihi kita? Dan dikatakan Alkitab, saling mendahului dalam memberi hormat. Wow. Kenyataan bahwa daging manusia itu kita ini suka cari hormat, saudara. Iya kan, kita ini kemanapun pergi, katanya motivasinya apapun, tapi ujung-ujungnya sebetulnya cari kehormatan masing-masing. Kadang-kadang itu ya, kalau saya perhatikan, kalau dalam sebuah acara siapa yang pidato, wah itu aja sudah ribut. Siapa yang pidato, bayangin, hanya soal pidato aja sudah menyangkut akan harga diri yang luar biasa mengerikannya. Dan kalau ada 1-2 orang yang merasa berhak berpidato dan kemudian tidak diberi kesempatan, tersinggungnya luar biasa. Padahal Alkitab mengatakan kita harus saling mendahului
dalam memberi hormat. 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu merupakan sebuah perintah, karena banyak orang setelah 1 dan 2 hal, tiba-tiba kerajinannya mulai kendor dan kita mulai malas. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Alkitab mau berkata, yang namanya pengharapan atau orang itu berharap sesuatu, artinya apa yang engkau inginkan belum tercapai. Nah, kalau itu belum, Alkitab mengatakan milikilah pengharapan, tapi sementara Anda berharap bahwa itu akan segera datang, apapun itu, bersukacitalah. Jangan menggerutu. Ini merupakan bagian dari sebuah attitude, sikap yang ajaib sekali. Yang kedua, Alkitab mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Artinya, tidak ada yang berani berkata bahwa orang Kristen tidak mengalami kesesakan. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada orang yang kebal atau tidak pernah mengalami kesesakan. Dan ketika masih sesak dan kelonggaran itu belum datang, Alkitab mengajar sabarlah. Dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Artinya, Tuhan mau berkata ada doa-doa yang cepat sekali dijawabnya dan dikabulkan, ada doa-doa yang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan untuk itulah kita diajar bertekun. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ingat, sebagai sesama saudara, sebagai sesama anak Tuhan, biarlah kita saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita punya hati yang murah, jadi berkat bagi saudara-saudara yang lain, menurut saya luar biasa. Alkitab berkata yang berikutnya, ini ajaib sekali. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Saudara sekalian, saya seringkali berkata, kalau kita harus memilih antara kita menganiaya atau kita dianiaya, pilihlah dianiaya. Karena kalau engkau dianiaya, ada roh kemuliaan Tuhan yang datang. Kalau engkau menganiaya, itu merupakan pekerjaannya antikris, yang sukanya menganiaya. Kita tidak pernah dipanggil atau diurapi untuk menjadi profesional dalam menganiaya orang lain. Tapi saya berdoa supaya pendengar semua juga mengaminkan, dan tidak ada orang yang hobinya menganiaya orang lain. Belajarlah untuk mengasihi, belajarlah untuk menghormati. Kita tubuh Tuhan, kita manusia, itu punya banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu memang harus disikapi sebagai sebuah keajaiban, berkat Tuhan, untuk kita saling melengkapi. Ya, mungkin jari kelingking kita seringkali kita pakai untuk membersihkan kotoran di telinga atau kotoran di hidung. Nah, janganlah kita anggap sebagai, wah ini jari kelingking ini sesat ini karena banyak hal kotor yang dikerjakan. Dia tidak mengerjakan hal kotor, saudara, tapi pekerjaannya membuat dia seperti kotor. Tapi kalau dia tidak melakukan tugasnya, bayangkan kalau jempol saudara harus membersihkan lubang hidungmu, jadinya seperti apa? Mengerikan kan? So, mari belajar menghargailah, ya. Tidak ada bagian tubuh Tuhan yang dengan sendirinya Anda itu sempurna, itu enggak ada. Kalau kita nuntut orang lain, kita menghakimi orang lain, bagaimana dengan kita? Sebetulnya kita ini semua punya kelemahan yang sangat banyak. Kerjasama, saling mendukung akan jauh lebih baik dibandingkan saudara itu punya sifat dan sikap yang negatif terhadap orang lain. So, kalau Anda sedang dianiaya atau ada orang lain ngomongin apapun yang jelek, ngatain saudara, atau menfitnah saudara, atau mengucilkan saudara, atau bersikap apapun yang tidak menyenangkan terhadap saudara, berkati, ya. Jangan kita balas dengan aniaya. Berkatilah, Alkitab berkata, dan jangan mengutuk. Saudara sekalian, kita cenderung dengan emosi kita, seringkali kita mengutuk mereka yang telah kita anggap menganiaya kita. Tapi Alkitab berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bukankah itu sebuah
ajaran yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus juga sampaikan buat kita. Ayat berikutnya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara sekalian, menangis dengan orang menangis lebih mudah menurut saya. Kalau ada orang ditimpa musibah malapetaka, kita berempati dan kita ikut menangis. Di rumah duka banyak orang ikut menangis ketika ada orang yang berduka, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang dalam hidupnya, maka kita berempati, kita kasihan, dan kita menangis. Tetapi bersukacita dengan orang yang bersukacita ternyata berat sekali. Kenapa? Karena seringkali iri hati kita itu sungguh-sungguh tidak tertahankan. Dan yang lebih mengerikan, kita tidak sadar bahwa kita sedang iri hati. Saudara sekalian, saya menjumpai ada sebuah watak karakter yang kurang baik di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa kita ini. Saya membandingkanlah dengan banyak yang saya temui dan saya alami dengan saudara-saudara pada bangsa lain. Saya beri contoh, misalnya diminta oleh Morris Cerullo ikut bicara di World Conference beliau di kota Nashville di negara bagian Tennessee. Selesai saya menyampaikan firman, saya melihat roh Tuhan kerja dengan kuat, anugerah pengurapan Tuhan dahsyat, dan banyak orang yang diberkati, mereka standing applause dan sebagainya. Lalu kemudian ketika saya kembali ke tempat duduk saya, ada begitu banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mendatangi saya, mereka peluk saya, mereka salamin saya, mereka berkata, ucapkan kata-kata yang terima kasih sudah jadi berkat buat kami, dan ada yang ucapkan congratulations mereka dengan tulus. Mereka ungkapkan akan bagaimana apa yang saya bagikan itu, firman Tuhan itu memberkati mereka. Saya melihat di beberapa bangsa mereka lebih terbiasa dengan tulus apa adanya, memberikan sebuah apresiasi tanpa caratan apapun. Tapi kalau saya di Indonesia, saya akan menjumpai sebuah pengalaman yang lain. Kalau Anda mendengar orang dipakai Tuhan, misalnya si A lagi dipakai Tuhan, urapannya luar biasa. Lalu kemudian orang lain menceritakan, wah si A dipakai Tuhan ya. Selalu orang berkata, iya betul. Terus ada tambahannya, cuma sayang ya, dia itu kok ini ya, bahasa Inggrisnya kacau loh. Nah, selalu ada catatan itu, yang itu untuk mengurangi akan apresiasi orang. Selalu ada nilai kurang yang ditaruh di situ. Ya, kalau ada gereja lagi berkembang begitu, nanti ada tambahannya. Sayang ya, tapi ya, sayang ya, itu kok ini ya, apa itu orangnya itu kurang ramah nih pendetanya ini. Khotbahnya sih bagus, tapi kurang ramah ya. Harusnya kalau dia senyum terus itu luar biasa. Tapi kalau pendetanya senyum terus, orang berkata apa? Wah sayang ya, kok banyak senyum kayak orang gila begitu. Jadi mau apapun salah, saudara. Nah itu tuh watak tuh sebetulnya, ya kan? Anda lihat tetanggamu maju ya, wah sekarang Pak, si bapak sebelah tuh kok bangun rumah terus. Ya tapi itu dengar-dengar korupsi. Nah selalu ada sisi negatif yang diselipkan di akhir pembicaraan. Menurut saya itu penyakit ya. Dan itu penyakit itu yang membuat kita sebetulnya tidak bisa diberkati. Mari coba ciptakan sebuah mentalitas yang berbeda lah ya. Karena itu belajar bersukacita dengan orang yang bersukacita. Nah, ada orang yang jahat. Alkitab mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis, kita malah tertawa dengan orang yang menangis. Kalau ada orang lain susah, kita bisa melonjak hati kita berkata, yes, dalam hati. Di luar sih omongnya lain, nice. Di dalam nyukurinya luar biasa. Itu bukan Tuhan. Dan itu bukan orang Kristen, ya. Teruskan lagi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya begini, jangan berkhayal deh, jangan membual. Mari kita mendarat, apapun yang kita lakukan, nyentuh kepada kebutuhan sekitar kita. Janganlah menganggap dirimu pandai, karena sebetulnya semua kita ini terbatas. Janganlah, perhatikan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan.